saya mau bicara untuk yang kuno-kuno. Karena untuk menuju yang kekinian, Anda harus juga berkaca kepada apa yang kuno dan belajar pada yang kuno-kuno. Nah, ucapan yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal dari Presiden Soekarno adalah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi walaupun kita bicara tentang politik kekinian, tetapi kita harus tetap mengingat sejarah. Ya. Jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, saya akan bicara mengenai pengaruh Moshe Rabbeinu dalam sistem pemerintahan dunia. Nah, orang Yahudi itu mereka berdiaspora setelah runtuhnya Bait Allah tahun 70 Masehi. Nah, mereka berdiaspora ya, menyebar ke seluruh bumi, ke seluruh penjuru bumi, dan mereka terusir dari tanahnya sendiri, dan ada banyak sekali peristiwa yang melanda pada tanah suci, termasuk peristiwa perang salib dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau Anda melihat, orang Yahudi itu tidak pernah kehilangan identitasnya. Nah, mengapa? Bagaimana mereka itu tidak bisa meninggalkan identitas dirinya karena mereka selalu ingat akan akarnya. Nah, akarnya itu dari mana? Ya, akarnya tentu saja dari Alkitab. Nah, ini adalah buku saya yang bicara mengenai kitab Kejadian, kitab genealogi, genealogy of everything. Nah, kitab Kejadian atau kitab Torah itu adalah satu-satunya kitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Bangsa apa? Bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini, meskipun mereka berdiaspora dan bahkan baru kembali ke tanah suci mereka itu pada abad ke-19, ya, mereka mulai aliyah, dan kemudian pada abad 20 baru dapat mendirikan kembali negara Israel modern, ya. Tetapi secara darah nasionalisme mereka, juga identitas mereka, mereka itu tidak pernah kehilangan identitasnya. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki negara, terusir dari tanahnya sendiri, tetapi mereka masih memiliki identitas. Nah, identitasnya itu berasal dari ketaatan mereka pada apa yang digariskan pada hukum Taurat. Misalnya dalam Mitzvot 125 yang mengatakan, beritahukan kepada anak laki-laki ibadah Paskah adalah peringatan yang telah dibuat Tuhan kepada Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, setiap kali hari Paskah, mereka selalu dibacakan atau diingatkan secara berulang-ulang bagaimana karya Tuhan itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, mereka selalu diingatkan identitasnya. Nah, jadi selalu mengingat identitasnya pada hari raya tertentu. Nah, ini penting sekali. Ini yang membuat orang Israel itu tidak kehilangan identitasnya karena mereka sangat menaati apa yang ditulis dalam Keluaran 13 ayat 8. Jadi ini dilakukan setiap tahun dalam seder Pesah mereka, bagaimana sejarah mereka, bagaimana Tuhan berbuat banyak dan membela mereka keluar dari Mesir. Nah, jadi inilah jas merah. Apa yang membuat mereka identitasnya tidak pernah hilang? Karena setiap dari orang Yahudi itu tidak pernah sekali-kali meninggalkan sejarah mereka. Nah, ini menjadi satu teladan yang baik, cerminan yang baik, yang perlu kita ikuti. Nah, saya bicara tentang yang kuno lagi nih. Nah, orang Indonesia pun ya, harus mengingat kembali identitasnya. Nah,
politik identitas ini penting. Orang Indonesia harus mengingat bahwa dia dilahirkan di Indonesia, di suatu negara yang berdasarkan Pancasila. Nah, siapa pencetus Pancasila itu? Dia adalah Presiden Soekarno. Nah, siapa yang dulu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Dia adalah Musa. Nah, selalu mengingat akan sejarah. Nah, sampai pada tahun 2016, ya, Indonesia itu tidak memiliki hari yang khusus tentang kelahiran Pancasila. Nah, dengan terpilihnya Bapak Joko Widodo jadi Presiden Indonesia, baru ditetapkan bahwa 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila. Kenapa pada waktu Orde Baru, ya, Orde Baru itu lebih suka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa bukan 1 Juni? Karena 1 Juni itu identik dengan yang namanya Insinyur Soekarno. Dan inilah yang hendak dihilangkan. Nah, dengan adanya Presiden Joko Widodo itu terpilih, ya, kembali kita diingatkan akan lahirnya identitas bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan ini penting. Ya, mungkin Anda melihat ini adalah retorika, tapi retorika itu penting untuk meningkatkan atau mengingatkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan sebelum itu, ya, tahun 2014 dengan dipimpinnya MPR itu oleh Pak Taufik Kimas, nah itu ditetapkan 4 pilar MPR RI, yang dimana orang Indonesia harus mengingat 4 pilar yang penting ini. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar UUD 45, kemudian NKRI harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi kita harus mengingat bahwa kita itu adalah satu negara yang memang didirikan berdasarkan bermacam-macam suku bangsa, juga bahasa, juga agama, yang dimana mereka tergabung pada NKRI. Jadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, ini adalah identitas bangsa Indonesia. Dan kalau ini dilupakan, ya, akan hilang ini warna Indonesia. Ya, jadi kita melihat satu teladan yang baik, yang dimana orang Yahudi dalam kurun waktu 2000 tahun keluar dari tanahnya, tetapi mereka masih memiliki identitas. Identitas apa? Identitas nasionalismenya. Ya, saya suka satu tokoh, ya. Dia adalah seorang wartawati. Dia adalah Desi Anwar. Ya. Tentang identitas orang Indonesia, berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, saya melihat sekarang ini anak-anak muda mulai meninggalkan cara berbahasa Indonesia yang baik. Ya, kadang-kadang malah pasangan-pasangan muda itu senang sekali atau mungkin bangga kalau anaknya itu berbahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, buat saya ini satu kemunduran. Jadi sebagai orang Indonesia, ya, tentu saja bicara bahasa asing itu penting. Saya suka makanya Desi Anwar ini sebagai salah satu contoh, apabila dia bicara bahasa Indonesia, dia bicara bahasa Indonesia dengan sangat baik. Apabila dia speaking English dengan sangat baik. Apabila dia bicara bahasa Prancis, dia bahasa Prancisnya sangat baik. Kembali bahasa Indonesia, dia bicara bahasa Indonesia dengan sangat baik. Itu adalah identitas kita, ya. Jadi kalau kita menyekolahkan anak, terus di sekolah itu diajari bahasa Inggris dan anak itu hampir tidak bisa bahasa Indonesia, kayaknya sekarang para orang tua itu jadi bangga gitu. Buat saya ini aneh, ya. Orang Indonesia harus berbahasa Indonesia dengan baik. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, di kalangan orang Yahudi sendiri pun itu juga pernah ada satu masa yang dimana bahasa Ibrani itu pernah mati.
yang dimana karena mereka berdiaspora, ya, mereka mulai meninggalkan bahasa ibunya. Nah, yang di Polandia berbahasa Polandia, yang di Jerman berbahasa Jerman, yang di Spanyol berbahasa Spanyol, sehingga bahasa Ibrani itu mulai dilupakan. Nah, dengan adanya seorang yang bernama Eliezer ben Yehuda, yang dimana dia itu berimigrasi kembali ke Yerusalem, dia kemudian memberikan satu cara hidup yang baru, yang dimana orang-orang Yahudi itu harus menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasanya sehari-hari. Dan itu digunakan sampai sekarang pada negara Israel modern. Nah, ini adalah satu kata-kata yang baik dari orang-orang Yahudi. Don't try to be clever, ya. Try to be wise. Jadi nggak usah kalian itu berusaha untuk menjadi pandai, tapi jadilah kalian itu berhikmat. Nah, ini ya. Jadi saya mulai masuk pada bagaimana Alkitab itu menjadi tatanan bagi pemerintahan di dunia. Dan Musa atau Moshe Rabbeinu itu menjadi figur yang utama yang memulai tatanan pemerintahan dunia. Nah, kitab Torah adalah kitab suci, tapi dia berisi global konteks. Kenapa dia global konteks? Karena dia adalah satu kitab yang diikuti oleh orang Yahudi, orang Kristen, bahkan orang Muslim. Nah, kita banyak disagreement dengan orang Yahudi, dengan orang Muslim. Tetapi ketiga agama Samawi ini sama-sama meninggikan kitab suci Torah ini. Dan ini saya mengutip perkataan dari seorang filsuf yang saya hormati, ya. Dia adalah Rabbi Lord Jonathan Sacks. Nah, Rabbi Lord Jonathan Sacks ini dia bukan hanya seorang rabi, tetapi dia adalah seorang yang diakui sebagai seorang filsuf modern, ya. Bahkan kedudukannya sebagai rabi dan segala karyanya itu membuahkan satu gelar baginya, ya. Ratu Inggris memberikan gelar baginya tahun 2005 sebagai Lord, dan dia boleh duduk sebagai salah satu anggota dari The House of Lords di Kerajaan Inggris. Orang ini sangat mempengaruhi tulisan-tulisan saya. Orang yang luar biasa. Oke. Nah, Moshe Rabbeinu, dia mencatat menulis kitab Taurat dalam kurun waktu 40 tahun di padang gurun. Dan menurut orang Yahudi atau menurut orang Israel, Musa ini adalah nabi yang pertama. Nah, kalau Musa ini adalah nabi yang pertama, ya. Nah, Abraham mau ditaruh di mana? Gitu kan? Harusnya Abraham lebih tinggi dong daripada Musa, ya. Memang orang Yahudi menaruh Abraham itu lebih tinggi dari Musa karena Abraham tentu saja dia memiliki karakter sebagai nabi, ya. Kenapa Musa disebut sebagai nabi yang pertama? Karena dia yang menulis kitab Torah, ya. Lalu di mana posisi dari Abraham? Nah, Abraham itu disebut Abraham Avinu. Abraham bapak kita, yang sekaligus juga otomatis sebagai bapak dari Musa. Nah, jadi ada perbedaan, ya. Mungkin kalau malah teman Muslim bilang nabi pertama itu Nabi Adam, gitu kan. Tapi orang Kristen tidak melihat Musa sebagai Nabi Adam. Nah, nama Musa itu disebut Moshe Kimin Hamayim Meshitihu karena dari air aku menariknya. Nah, dari nama Musa ini kita dapat memandang bahwa penamaan setiap orang Israel, setiap orang Yahudi, bahkan kalau Anda bertanya kepada setiap orang di Israel, namamu siapa? Mereka selalu tahu artinya. Kalau tanya ke orang Indonesia, namamu siapa? Gitu.
dia bisa nggak tahu namanya, gitu ya. Nah, tetapi kalau orang Yahudi, mereka selalu tahu namanya, karena mereka nama-nama mereka itu selalu mempunyai dasar filosofi. Nah, kalau saya bicara tentang filsafat, ya, izinkan saya mengajukan bahwa sesungguhnya ilmu tentang filsafat itu berasal dari Alkitab, ya. Nah, ini bukannya saya merendahkan bahwa gudangnya para filsuf itu dari Yunani, tentu saja, ya. Ada banyak orang-orang yang memiliki beautiful mind dari kalangan orang-orang Yunani, tetapi sesungguhnya hikmat itu berasal dari Alkitab kita. Nah, Musa itu adalah seorang dari kalangan budak pada masanya, yang dimana oleh karena kehendak Tuhan dia dipisahkan dari saudaranya dan kemudian dilarung di Sungai Nil, ya. Dengan cara demikian dia ditemukan oleh putri dari Firaun yang kemudian mengambilnya, ya, sebagai seorang anak angkat. Nah, dari situ Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi dia memiliki kuasa. Kenapa dia memiliki kuasa? Karena dia putra dari putri Firaun, yang dimana sekaligus itu menempatkan Musa itu sebagai Mishneh Lamelek. Jadi Musa ini pada masa pertumbuhannya dia memiliki status sebagai tahta kedua. Tahta pertamanya siapa? Si Ramses yang nanti akan menjadi Firaun. Nah, tahta keduanya itu adalah Musa ini. Nah, dalam sistem kerajaan-kerajaan tertentu, mereka selalu memiliki tahta pertama, tahta kedua, dan seterusnya untuk memberikan satu reserve apabila terjadi sesuatu pada putra mahkota pertama. Sehingga apabila putra mahkota pertama terjadi sesuatu, sekaligus tahta kedua ini langsung menggantikannya. Nah, inilah posisi dari Musa. Jadi Musa adalah seorang Prince of Egypt karena dia diambil putra dari putri Firaun, ya. Maka dia dididik menurut hikmatnya orang Mesir. Nah, kalau Musa itu dididik dari hikmatnya orang Mesir, berarti hikmatnya orang Mesir lebih dulu ada dong. Apakah benar demikian? Nah, kita harus mengingat bahwa sebelumnya itu juga ada Mishneh Lamelek, ada tahta kedua. Ya. Siapa dia? Dia adalah Yusuf, ya, yang diberi kekuasaan oleh raja di Mesir, ya, bahwa dia menduduki tahta kedua, ya. Kejadian 41 ayat 43. Nah, ini Rabi Yahudi mengartikan ayat ini sebagai tahta kedua. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Nah, kereta yang kedua ini artinya dia ada di dalam kereta kehormatan yang kedua, yang dimana posisi mangku bumi yang diberikan kepada Yusuf itu sekaligus menempatkan dia sebagai Mishneh Lamelek, sebagai tahta kedua di kerajaan itu. Nah, kejadiannya berulang dengan adanya seorang Israel yang lain, yaitu Musa yang diambil putra oleh putri Firaun. Jadi ketika Musa ini dididik dalam hikmatnya orang Mesir, dari mana asalnya hikmat itu? Sebelumnya 400 tahun sebelumnya ada seorang tokoh yang luar biasa, dia adalah seorang Israel yang menjadi penguasa di Mesir. Jadi kita bisa melihat bahwa hikmat orang Mesir yang kemudian diwarisi oleh Musa di dalam pendidikannya sebagai Prince of Egypt, itu adalah tatanan yang dia terima dari seorang Israel yang sebelumnya, yang menduduki tempat terhormat di tempat itu. Jadi asal dari hikmat Mesir ini dari Israel juga, ya, dari putra Israel, yaitu siapa? Dia adalah Yusuf.
ya, yang menduduki Mishneh Lamelech, tahta kedua. Nah, kemudian kita akan bertanya biasanya, ya, seorang pengajar Torah itu disebut dengan sebutan rabi. Nah, lalu kemudian guru besar Torah, misalnya seperti Gamaliel. Gamaliel itu adalah guru besar dan menjadi guru dari Rabi Shaul atau Rasul Paulus. Ya, dia disebut dengan panggilan Rabban Gamaliel. Kenapa disebut Rabban Gamaliel? Rabban itu adalah bentuk plural dari rabi tadi. Jadi dia adalah guru besar, orang yang menjadikan rabi banyak orang. Nah, dia Rabban Gamaliel. Nah, sedangkan Musa, ya, dia adalah si penulis dari Torah itu. Maka dia akan lebih tinggi daripada para rabi, bahkan rabi besar seperti Rabban Gamaliel, ya guru besar seperti Rabban Gamaliel. Nah, maka gelar yang diberikan kepada Musa adalah Moshe Rabbeinu. Nah, kenapa ada istilah Moshe Rabbeinu? Yaitu artinya adalah demikian. Musa adalah rabi besar kami. Jadi ini adalah satu gelar kehormatan bagi Musa, ya. Musa yang menulis dari Torah itu, yang merupakan dasar dari segala hukum, ya. Dan kita akan membuktikan, ya. Jadi itulah yang membuat orang Israel tidak pernah kehilangan identitasnya, karena mereka selalu memegang hukum-hukum dari Musa dan mereka selalu mengingat identitas mereka pada setiap hari Paskah, pada setiap Seder Pesach, mereka selalu membacakan sejarah Israel. Nah, sekarang kita masuk pada filsafat Kristus versus filsafat dunia. Nah, ayat ini ya sering diartikan oleh sebagian orang bahwa Alkitab itu melarang orang Kristen belajar filsafat. Enggak, tentu saja enggak, ya. Karena Rasul Paulus sendiri itu juga belajar filsafatnya Yunani, ya. Bagaimanapun para pemikir dari orang-orang Yunani itu sangat indah. Anda bisa membayangkan bagaimana tanah Ibrani, ya, kitab tanah Ibrani yang sangat suci, yang disakralkan oleh orang-orang Yahudi itu, ya, pada 3 abad sebelum Masehi itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta, ya, dan yang menerjemahkan itu adalah para rabi. Nah, apa dasar mereka itu merelakan kitab mereka yang suci diterjemahkan ke dalam bahasa lain? Supaya keindahan dari Yafet itu ada di kemah-kemah Shem. Itu menurut pandangan para rabi, yang dimana hal itu akan membuktikan bahwa para rabi pun itu juga menghargai pemikiran-pemikiran dari orang-orang Yunani, ya, para filsuf Yunani. Nah, Rasul Paulus tentu saja, ya, dia seorang filsuf, ya, dia juga mempelajari filsafat Yunani. Jadi jangan dengarkan beberapa orang Kristen yang mengharamkan orang Kristen belajar filsafat. Bagus, ya. Rasul Paulus mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, yang palsu. Jadi kan yang kosong dan yang palsu, ya, menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, Rasul Paulus juga sering bicara dengan para filsuf-filsuf Yahudi, Yunani, yang dimana dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 17 sampai 18 itu dikatakan bahwa Rasul Paulus, ya, berdiskusi dengan orang-orang golongan Stoa dan golongan Epikuros, yang dimana golongan Stoa dan golongan Epikuros kala itu adalah 2 kelompok yang
berseberangan. Nah, tapi ini tidak kita bahas. Nah, saya pada pemaparan ini, ya, saya mengajukan bahwa filsafat Yahudi adalah ilmu berpikir Yahudi yang sangat tua, dan saya mengatakan bahwa filsafat Yahudi ini lebih tua daripada filsafat Yunani. Ya, mungkin Anda akan berpikir demikian, gara-gara Bu Rita ini ngajarin sastra Ibrani, maka dia bilang filsafat Yahudi yang lebih tua daripada filsafat Yunani. Ya, tetapi tentu saja ini semua ada dasarnya. Ya, jadi ilmu olah nalar, ilmu berpikir, ya, tentu saja asalnya adalah dari Alkitab. Karena hikmat itu asalnya itu dari Tuhan, ya. Anda coba, ada kata sekolah, ada kata school, ada kata skill, ya. Sekolah, school, dan skill, ya, itu berasal dari bahasa Ibrani, ya. Dan saya sedang banyak sekali berkorespondensi dengan seorang linguis dari Israel. Dia adalah Dr. Isaac Mosesen. Dia meneliti tentang bahasa, ya. Dia meneliti bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa Idenik, bahasa yang dipakai di Iden. Yang dengan demikian, ya, bahasa Ibrani, bahasa Idenik, itu adalah bahasa yang dipakai sebelum peristiwa Menara Babel dan sesudah Menara Babel. Dan dia memiliki penelitian yang sangat rinci. Dia meneliti segala bahasa di dunia ini, termasuk bahasa Indonesia, ya. Itu diteliti olehnya. Dia meneliti bahwa bahasa Indonesia itu juga banyak sekali asalnya itu dari bahasa Ibrani. Nah, kita ambil satu contoh, ya, maskil. Nah, kata maskil itu dari kata syakal. Kemudian timbul kata maskil. Nah, dari kata syakal maskil itu timbul kata haskala, ya. Nah, haskala itu hanya ini adalah definite artikel. Kalau hanya ini kita buang. Jadinya apa kira-kira? Haskala kalau hanya dibuang jadi apa? Skala. Skala, sekolah. Ya. Wow. Jadi kata sekolah itu asalnya dari bahasa Ibrani. Menurut penelitian dari Dr. Isaac Mosesen, ya. Dan bahkan kata school, ya, itu skala, haskalas, itu membentuk kata dalam bahasa Yunani skole, ya, sekolah. Nah, school dalam bahasa Inggris. Nah, berarti lembaga pendidikan sekolah, ya, itu asalnya dari orang-orang Israel. Ya, dari mana? Dari tatanan yang ditata oleh Moshe Rabbeinu. Ya, oke, Anda boleh mendebat saya nanti, ya, tetapi ini tentu saja memiliki dasar, ya. Filsuf Yunani, tentu saja, ya. Saya juga menghormati para filsuf Yunani dan mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat pintar. Nah, nama besar filsuf Yunani itu dimulai dari seorang yang bernama Thales, ya. Kapan Thales itu hidup? Nah, Thales itu hidup 6 abad sebelum Masehi. Nah, kalau Musa berapa abad sebelum Masehi? 15 abad sebelum Masehi, bukan? Nah, ya. Nah, kemudian ada deretan filsuf-filsuf yang lain. Anaxagoras, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, dan tentu mereka ini semua adalah orang-orang terhormat. Bagaimana Alexander Agung bisa menguasai hampir separuh dunia di usianya yang sangat muda, ya, karena dia adalah murid dari Aristoteles, ya. Nah,
Sebelum adanya deretan nama-nama besar Thales sampai Aristoteles, ya, ada nama besar yang sangat berhikmat. Dia adalah Raja Salomo, tentu saja. Ya, Raja Salomo hidup 10 abad sebelum Masehi. Ya, tentu saja dia lebih tua dari Thales. Nah, Raja Salomo sudah menuliskan sastra-sastra hikmatnya, ya. Dan hikmat dari Salomo, siapakah yang memberikannya? Ya, hikmat dari Salomo adalah Tuhan yang memberikannya. 1 Raja 4:29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat, hokmah, dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ya, filosofia, ya, sofia itu hikmat. Nah, filosofia, kata filo artinya cinta, ya, mencintai, sofia hikmat, mencintai hikmat. Nah, saya bisa membuktikan bahwa kata filosofia, ya, yang dimana filsuf ya Yunani itu, Thales itu dikenal hidup 6 abad sebelum Masehi. Nah, kata filosofia itu sudah ada di Alkitab 10 abad sebelum Masehi, ya. Dan kita nanti akan membuktikannya, ya. Dasar dari hikmat adalah pemberian dari Tuhan. Nah, asalnya dari Tuhan. Nah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi sikap takut akan Tuhan memberikan hikmat karena Tuhan itu sang sumber hikmat. Nah, kata filosofi, fileo itu mencintai, ya. Sofia hikmat. Nah, kata filosofi sebenarnya sudah ada di Alkitab kita dalam tulisan Salomo yang hidup 10 abad sebelum Masehi, ya. Orang yang mencintai hikmat, ohev hokmah, ya. Nah, kita lihat bagaimana Septuaginta menerjemahkan kata Ibrani ohev hokmah, ya. Piluntos sofian. Wow, berarti ada filosofi, sudah ada filosofi di sini. Jadi istilah filosofi berasal dari Israel. Nah, maka penelitian dari seorang linguis Israel yang menyatakan bahwa dasar dari segala bahasa, segala pemikiran adalah bahasa Ibrani yang merupakan Idenik, bahasa dari yang digunakan di Iden, bisa dibuktikan di sini. Nah, filsafat dan filsafat ilmu. Nah, tentu saja saya tidak mengajarkan filsafat, ya, ilmu filsafat di sini, dan saya pikir Anda sudah mengerti apa itu filsafat. Nah, filsafat adalah suatu ilmu atau ilmu berpikir yang artinya itu bisa sangat luas, dan apapun, ya, yang kita pikirkan, kita mengagumi alam semesta, melihat bintang di langit, dan kita memikirkannya itu sudah berfilsafat. Dan filsafat ilmu meliputi beberapa langkah-langkah, dan ini kita tidak bahas di sini. Nah, bagaimana Tuhan Yesus membahasakan filsafatnya? Nah, Tuhan Yesus membahasakan filsafatnya dengan sangat sederhana, dengan menggunakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami bersama-sama dengan orang-orang Israel di sekitarnya. Nah, ini adalah seorang filsuf, dia adalah Rabbi Sak yang diakui sebagai seorang filsuf modern. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Ya. Dia tinggal di Israel, dia berbicara bahasa Yahudi, dia berpikir dan dia mengajar dengan cara-cara Yahudi. Dan disitulah Tuhan Yesus membahasakan filsafatnya. Nah, tulisan dari Philo dari Alexandria, dia memandang Musa adalah seorang filsuf terbesar sepanjang zaman. Nah, Philo menempatkan Musa sebagai filsuf terbesar sepanjang zaman. Yang tentu saja Musa ini lebih tua daripada Salomo,
Bahkan Salomo lebih tua daripada Thales tadi yang baru muncul pada 6 abad sebelum Masehi, ya. Jadi tidak terlalu mengada-ada kalau saya mengatakan bahwa filsafat Yahudi adalah lebih tua daripada filsafat Yunani, ya. Oke, nah sekarang pengaruh dari Musa ini sangat mempengaruhi juga dalam pemerintahan di Amerika, ya. Bahkan kalau Anda melihat bangunan dari US Supreme Court, di situ ada patung Musa yang dimana ya dengan ditempatkannya patung Musa di US Supreme Court itu ya membuktikan bahwa Musa ini sangat mempengaruhi sistem pemerintahan di Amerika, ya. Nah, tentu saja ini kalau kita bilang sekarang ya mungkin saja politik dari hampir semua negara-negara itu sudah mengarah ke Machiavelli, ya kan? Tetapi negara ini didirikan berdasarkan ya dari apa yang dituliskan oleh Musa, dan Musa menjadi figur bagi didirikannya negara di Amerika. Nah, Dewan Musyawarah itu yang ada pada negara-negara itu juga awalnya itu berasal dari pemerintahan Musa. Memang pemerintahan Musa itu bukan demokrasi, ya. Kerajaan Allah bukan demokrasi, pemerintahan Musa bukan demokrasi, pemerintahan Musa itu teokrasi. Sehingga ketika dia memindahkan tongkat estafet kepada penggantinya, itu dia yang nunjuk, bukan melalui pemilu, karena Alkitab memang tidak mengajarkan ilmu politik yang secara demokrasi, tetapi walau sekarang ini kita hampir semua di negara-negara itu menerapkan sistem demokrasi. Nah, Obama, ya ini sangat menarik sekali, dan pada saat pertama kali Obama mencalonkan dirinya menjadi Presiden Amerika, saya termasuk orang yang begitu antusias untuk mengikuti setiap langkahnya. Nah, sebelum adanya Obama, itu ada seorang yang sangat luar biasa yang dikenang jasa-jasanya hingga sekarang, dia adalah Martin Luther King Jr. Nah, Obama ya ini memiliki satu taktik cara berkampanye dengan luar biasa yang dimana dia menempatkan ya isu minoritas tentang dirinya, ya bahwa dia mewakili minoritas ya untuk menjadi pemimpin bagi masa depan Amerika. Nah, dia menempatkan sosok dari Martin Luther King ini ya seperti seorang Musa. Ya. Kalau Martin Luther King ini adalah Musa, dan Musa ya walaupun dia pemimpin besar bagi bangsa Israel, tapi dia tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Ya, kalau dasar-dasar demokrasi, ya, persamaan hak dan cita-cita dari yang minoritas ini sudah disuarakan ya oleh Martin Luther King, dia adalah Musa bagi kita. Nah, aku sekarang berdiri di sini. Nah, dia waktu itu berkampanye, berkhotbah di The Brown Chapel di Selma, Alabama ini. Obama menempatkan dirinya sebagai Yosua, dan aku ini adalah Joshua generation yang akan membawa cita-cita dari Musa. Siapa Musa? Siapa Musanya? Martin Luther King Jr. itu tadi. Nah, hal-hal semacam ini, kalau ini bisa seandainya dikemas oleh salah satu sosok politikus Indonesia yang berasal dari kalangan minoritas seperti kita, seorang Kristen, katakanlah Bro William, ya, kenapa tidak, ya? Nah, hal
hal semacam ini, walaupun Obama menempatkan dirinya sebagai minoritas, tetapi dia dipercaya mayoritas untuk memimpin negara yang sangat besar itu. Luar biasa, bukan? Nah, Dewan Musyawarah yang ada dalam tatanan pemerintahan Musa, ya, itu ada, ya, dengan ditampakkannya ada para tua-tua yang berjumlah 70, ya, yang turut memerintah bersama-sama dengan Musa. Jadi ada Dewan Musyawarah dan tatanan adanya the Council of the Lord itu juga ditampakkan pada Wahyu 4 ayat 4 yang dimana di sekeliling tahta Allah, ya, duduk 24 tua-tua memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi tatanan adanya Dewan Musyawarah, the Council, ya, bahkan the Council of the Lord, Tuhan saja punya Dewan Musyawarah, ya. Nah, itulah yang menjadi terjadi tatanan adanya Dewan Musyawarah. Kapan itu ada? Sejak pemerintahan Musa, ya. Dan tatanan Dewan Musyawarah ini dalam bahasa Ibrani adalah Bedin Hagadol. Jadi ada Dewan Mahkamah yang tertinggi yang turut memerintah dalam pemerintahan teokrasi Israel. Nah, saat ini, ya, kita negara-negara itu selalu berdemokrasi, bukan teokrasi, tetapi tatanan adanya Dewan Musyawarah yang dimana tidak ada kekuasaan tunggal, bahkan ada trias politika yang dicetuskan oleh filsuf Inggris John Locke dan kemudian diteruskan oleh Charles Montesquieu, ya. Nah, ini juga memiliki merupakan dampak dari apa yang sudah ditata oleh Moshe Rabbeinu. Nah, Tuhan Yesus, ya, walaupun dia tidak memiliki partai politik dan dia bukan pemimpin dari politik, ya, tetapi kita boleh mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah seorang politikus juga. Kenapa? Apa sih artinya politik itu? Ya, politik itu kan artinya, ya, politikos dalam bahasa Yunani yang artinya dari dan untuk yang berkaitan dengan warga negara, ya. Nah, apa dampak orang pada warga negara? Apa dampak seseorang pada masyarakat di sekitarnya? Apabila seseorang itu memberikan pengaruh pada seseorang di sekitarnya, dia sudah menjadi politikus. Dan Tuhan Yesus memproklamirkan agenda politik pembaharuannya. Nah, politik pembaharuan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus adalah sejalan dengan filosofi Yahudi, yaitu tikkun ha'olam. Jadi repairing the world. Jadi dunia yang sudah rusak oleh karena kejatuhan Adam ke dalam dosa, itu di-repair oleh karena perbuatan-perbuatan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menata masyarakat yang timpang, memberikan kemakmuran bagi rakyat yang miskin, memberikan keadilan bagi rakyat, seluruh rakyat, dan yang memerlukan keadilan. Dan Tuhan Yesus dalam kali pertama memulai pelayanannya, ya, dia masuk ke sinagoga dan kemudian dia mengambil satu perjanjian lama yang dicatat dalam Lukas 4 ayat 18-19. Tuhan Yesus menyuarakan agenda politik pembaharuannya. Roh Allah ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, bagi penglihatan orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan Tuhan Yesus mengambil
ayat-ayat itu dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ya. Yang dimana perhatian Tuhan Yesus dalam menyuarakan agenda politiknya adalah memikirkan nasib orang miskin, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, seperti Bro William tadi, ya, sebagai wakil rakyat, memikirkan segala yang terbaik untuk kemaslahatan. Ya, dana yang nggak benar dikelola harus dibenarkan. Nah, hal-hal pembaruan ini harus dilakukan oleh seorang Kristen yang komit untuk terjun di dunia politik supaya dia memberikan satu kesaksian yang baik. Dan kita perlu banyak sekali anak-anak muda yang memiliki perhatian pada politik, ya, yang sekarang ini telah dijalani oleh Bro William, dan saya mengharap akan banyak lagi anak-anak muda di bawah umur 30 tahun, ya, sudah mulai memikirkan negaranya dan tetap mencintai identitasnya sebagai orang Indonesia yang berpancasila, ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, ya, berbahasa Indonesia yang baik, ya, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberikan pembaharuan. Nah, setelah Tuhan Yesus membaca Yesaya 61 ayat 1 sampai 3, dia bersabda, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, Tuhan Yesus mengkonfirmasi ayat-ayat itu. Nah, sebagai murid-murid Kristus, ya, para rasul disebut dengan sebutan Kristianos, ya, dalam Kisah 11 ayat 26. Bahasa Yunani. Ya, ini sangat cantik sekali. Ya, bahasa Ibrani-nya Meshichim atau lebih dikenal dengan Notstream. Ya, tetapi kata Kristianos ini cantik sekali di mata saya. Ya, kenapa kata Kristianos ini sangat cantik? Nah, karena kata Kristianos adalah bentuk diminutif dari kata Kristos. Jadi kalau Anda disebut Kristianos, Anda adalah Kristus kecil. Ya. Sebagai Kristus kecil, Anda harus, ya, memiliki beban bahwa Anda harus membawa pembaharuan yang baik, ya, tikun haolam bagi masyarakat sekitar Anda. Ya. Dan ini adalah identitas bagi kita. Ya. Jadi sebagai orang Kristen yang ingin menjadi politikus-politikus yang baik, ya. Jadi politikus, ya, nggak selalu memang harus menjadi wakil rakyat, ya. Setiap kali ketika Anda ingin melakukan tikun haolam, ya, repairing the world, yang memberikan dampak bagi kemaslahatan, ya. Kita adalah wakil-wakil dari Kristus, ya. Nama besar dari Kristus ada di dalam diri kita. Maka kalau niat jadi politikus, jangan korupsi. Kalau korupsi akan mempermalukan Kristus kita yang besar. Karena kita adalah Kristus kecil, ya. Para murid Kristus yang membawa nama besar darinya. Nah, sebagai seorang yang sedang belajar politik, ya, don't try to be clever. Try to be wise. Ya, demikian yang saya sampaikan, dan Musa pun, ya, sebagai seorang pemimpin, ya, dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat-sangat rendah hati, ya. Nah, bersyukur bahwa kita memiliki presiden yang rendah hati, ya. Dia bahkan banyak menyuarakan filosofinya dengan perbuatan-perbuatan, dengan pesan-pesan dari perbuatannya. Misalnya Presiden Joko Widodo, ya, sangat bernyali ketika dia memegang payungnya sendiri menemui para demonstran yang sedang menyerangnya besar-besaran. Dia hadapi itu, ya.
Bahkan cara Jokowi berpakaian, cara Jokowi itu membawa sendiri payungnya, itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang humble, dan ini cara dia berkomunikasi secara politik, ya. Bahkan ya, pengamalan dari Roma 12 ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Ya, kepada para haternya yang dua orang terkenal ini, ya nggak usah disebut namanya, Anda sudah tahu namanya. Ya, dia memberikan bintang Mahaputra. Nah, saya adalah salah satu yang memandang itu sebagai sesuatu komunikasi politik yang baik. Ya, orang yang sangat bicara sangat buruk kepadanya dikasih bintang Mahaputra. Ini seperti di Alkitab, itu seperti menumpukan bara api di kepalanya. Nah, menumpukan bara api di kepalanya, ya, membalas perbuatan jahat dengan perbuatan baik, ya, itu juga ditulis oleh seorang filsuf, ya, 10 abad sebelum Yesus Kristus. Ya. Jika seterumu lapar, berilah dia roti. Jika ia dahaga, berilah dia air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ya. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu adalah ciri khas dari murid-murid Kristus. Nah, kita adalah Kristianos. Ya. Bentuk diminutif dari Kristos. Nah, Anda, saya, kita semua adalah Kristus-Kristus kecil yang menyandang nama besar Kristus. Amin. Terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator.